Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Alamuddin Al-Zulfi, NIM 1905-1214-021 dari kelas SI 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server dan juga prakteknya. Untuk pertama-tama kita masuk ke web server dulu. Jadi web server itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Kemudian ada pun cara kerja dari web server, yaitu saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Nah, untuk HTTP server sendiri itu merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Kemudian ada pun fungsi web server, yaitu dapat memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kemudian membersihkan penyimpanan cache modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser seperti memfilter. Ini ada beberapa produk-produk dari web server, yaitu ada Apache, ada Nginx, ada IIS, ada Lightspeed, dan GWS dari Google. Kemudian ini ada keunggulannya. Kemudian di sini ada protokol HTTP dan HTTPS. Kalau HTTP itu protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Kemudian kalau HTTPS ini versi amannya dari si HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di WWW atau World Wide Web. Kemudian dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan HTTPS adalah 443. Kemudian ada juga cara kerja dari si HTTPS dan HTTP dan HTTPS. Yang pertama yaitu klien HTTP membuat sambungan dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Daemon HTTP atau HTTP yang berjalan di latar belakang di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien. Nah, langsung saja kita masuk ke skenario percobaannya. Nah, di sini saya sudah membuat skema, akan tetapi belum menyeting web servernya. Di sini udah ada DHCP-nya juga, pakai wireless. Dan untuk routingnya di tiap router ini sudah aman. Kita coba apakah sukses. Ke sini. Oh, sukses. Dan kita akan nyeting web servernya. Kita akan menggunakan IP 43.2 pakai /24.
gateway-nya pakai 43.1. Kemudian kita mengedit file index.html di service HTTP. Di service HTTP kita edit indeksnya jadi seperti ini. Kita ganti, kemudian kita save. Yes. Nah, kemudian pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser, kemudian masukkan URL ini, IP dari si servernya tadi, web server. Kemudian kita masuk ke salah satu PC aja, salah satu PC. Kita masukkan 43.43. Untuk server tadi kita pakai .2. Berhasil. Kemudian kita coba ke laptop. Kita buka 43.43.2. Nah, berhasil. Kemudian kita langsung masuk ke DNS server. Nah, jadi DNS atau Domain Name Server merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap dari IP address website yang akan dikunjungi. Kemudian fungsi dari DNS ya. Yang pertama yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Jadi DNS ini fungsinya untuk mentranslasikan dari domain ke IP address. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari DNS. Ada root level domain, ada top level domain. Untuk root level domain ini dia terletak di bagian paling belakang sebuah URL, di titik terbelakang seperti .com, .org, .net, .uk. Kemudian ada top level domain. Adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD. Jadi untuk topnya seperti wikipedia.com, fsf.com. Kemudian ada second level domain, ialah nama lain untuk domain itu sendiri, yang digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL EEN wikipedia.org, yang dimaksud second level domain adalah Wikipedianya. Kemudian ada third level domain atau subdomain. Nah, kalau subdomain ini EN-nya. Ini DEN. Kemudian ada macam-macam dari DNS. Ada A-record, ada AAA-record, ada MX, CNAME, NS record, PTR, CERT, dan SRV. Ini ada TXT sama SOA. Untuk penjelasannya bisa dibaca di sini. Kemudian kita langsung ke skenario-nya. Menggunakan server DNS dari PC DNS server. Kita masuk ke DNS server. Kemudian kita masuk, kita isi IP-nya dulu. Ini pakai 33.2. Ini pakai /24.
gateway-nya pakai DNS1. DNS server itu diisi sama IP-nya dia sendiri, jadi titik 2. Kita masuk ke DNS, kemudian kita akan membuat ini ftp jarcom, jarcom.com, dan www.jarcom.com. Untuk FTP kita masih belum ya, jadi cuman 1 sama 2 ini. Kita akan membuat jarcom.com, tipenya kita pilih A record, addressnya kita isi dari IP web server tadi 43.2, di add, kemudian kita bikin lagi alias, domain alias www.jarcom.com. Untuk tipenya ini pakai CNAME dan ini mengacu ke jarcom.com. Kita add. Kemudian kalau sudah, kita coba ke PC dan laptop. Kita coba ke PC dan laptop. Saya pengennya PC 2 aja. Kita tambahin DNS-nya di sini. 33.3.3.2. Oh, tunggu sebentar. Untuk di sininya kita juga nambahin DNS-nya pakai 33.2 PC2. Sudah, kemudian kita coba di terminal, kita pakai nslookup jarcom.com. Tunggu sebentar. Udah replik. Nah, ini udah muncul ya, jarcom.com. Kemudian kita coba di web servernya. Oh, kita coba di web browser maksud saya. Kita buka jarcom.com. Nah, berhasil. Kita coba www.jarcom.com. Nah, udah juga. Sekarang kita coba ke laptop. Kita tambahin DNS-nya. Di servernya ini, di DHCP-nya tambahin DNS seperti ini ya, ditambahi 33.2. Kemudian kita cek di sini apakah udah dapat DNS. Oh, ternyata sudah. Sekarang kita coba ngeping si domain jarcom.com. Reply. Kalau yang www, reply. Kita coba nslookup si jarcom.com. Kalau www.jarcom.com berhasil juga. Kita coba lewat web browser. Kita buka yang www.jarcom.com. Nah, ternyata berhasil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.